2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ada bau yang harum yang bisa menyebar begitu banyak. Alkitab berkata, bau harum bagi Kristus seharusnya terpancar dari setiap kita. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 15 berkata, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum bagi Kristus. Saudara, saya pernah bersekolah di Belanda dan di situ banyak sekali putri Arab, saudara, yang sekolah di Belanda. Dan setiap kali dia lewat, mungkin jarak, saudara ya, 10 meter, semua orang sudah tahu keberadaannya. Karena apa? Bau harum tersebar. Dan setiap kali dia naik lift, saudara, dan turun, dan kita menjadi orang kedua atau ketiga, saudara yang naik lift, saudara kan tahu, putri Arab barusan naik lift, saudara. Kenapa? Baunya tersebar, saudara, kepada seluruh, saudara, lift itu. Padahal dia tidak ada lagi di situ, tetapi baunya sangat, saudara, dikenali semua orang. Saya pernah ngobrol dengan dia dan berkata, kenapa kamu bisa begitu harum? Apa kamu itu pakai parfum sebotol? Dan dia bilang, persoalannya kami dari kecil itu selalu sauna. Ya, setiap minggu kami pasti sauna. Dan kami pasti dibersihkan seluruh badannya. Dan di dalam sauna itu kami diuapi dengan begitu banyak rempah. Sehingga keringat kami selalu mengeluarkan bau yang harum. Saudara, itu rupanya kebiasaan lama. Dan Alkitab juga menceritakan itu. Bagaimana Esther direndam 1 tahun lamanya. Saudara, dengan berganti-ganti minyak, berganti-ganti rempah. Supaya pada waktu dia menghadap sang raja, saudara, seluruh badannya mengeluarkan bau yang harum. Saudara, dan kemudian itu membuat Esther, saudara, tanpa minyak wangi. Dimanapun pada saat dia lewat, seluruh orang, saudara, kan tahu ratu sedang lewat. Karena apa? Ada bau harum yang luar biasa. Persoalannya, apakah kita juga mengeluarkan bau harum bagi Kristus? Apakah kita mau membiarkan hidup kita direndam berjam-jam? Saudara, untuk menjadi ratu, Esther harus direndam 1 tahun. Saudara, teman saya berkata setiap minggu. Maka dia minimal 2 jam, saudara, ada di sebuah sauna. Yang dimana dia direndam dengan bau-bauan, dengan wangi-wangian yang luar biasa. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau direndam berjam-jam dengan firman Tuhan? Apakah kita mau direndam berjam-jam dengan doa dan pujian penyembahan? Apakah kita mau direndam dalam hadirat Tuhan? Sehingga kemanapun kita pergi, reaksi kita mengeluarkan bau yang harum. Tidak peduli saudara sedang bekerja, sekitar kita akan mencium bau yang harum. Tidak peduli saudara sedang olahraga, lari, di mana banyak keringat yang berbau sangat mengerikan. Saudara mengeluarkan bau yang harum. Bahkan hanya saudara lewat dan tidak ada lagi orangnya. Orang akan berkata, ada bau Kristus, ada dampak, ada sebuah pengaruh yang luar biasa. Persoalannya, apakah kita mengeluarkan bau Kristus? Ataukah bau kedagingan? Ataukah bau kekerasan? Ataukah bau luka? Atau bau Kristus? Seorang anak hari itu, saudara, dia mengalami sebuah tragedi. Di mana dia sedang naik sepeda dan di tikungan yang tidak ada lampunya dia ditabrak. Dan hari itu, saudara, dia dikatakan lumpuh. Tetapi yang luar biasa adalah reaksinya. Pada waktu anak muda ini sangat muda lumpuh. Seharusnya dia akan menangis frustasi. Seharusnya dia akan berkata, hidupku hancur. Karena sekarang aku tidak bisa berjalan lagi. Tapi hari itu dia memuji Tuhan, dia bersyukur karena Tuhan menyelamatkan nyawanya. Saudara, di rumah sakit dia menyapa semua dokter. Dengan berkata terima kasih sudah menolong saya. Setiap pagi dia menyapa saudara perawat. Pada waktu dia diterapi dengan kaki palsu, saudara, dia mendatangkan sukacita dengan pujian. Dia selalu bergurau, memberi semangat dan berkata saya akan jadi bionik. Saya akan lari lebih cepat. Saya tahu di depan akan ada banyak masa depan yang lebih cerah. Saudara, dan dia tidak berhenti sampai di situ. Saudara, dia mulai berjuang ke wali kota untuk memberikan lampu, untuk memperbaiki tikungan jalan di situ. Supaya tidak ada lagi kecelakaan yang mengerikan, yang seperti menimpa hidupnya.
Akhirnya orang berdonasi. Orang saudara ikut semua berdemo. Dan akhirnya pemerintah melakukan sesuatu. Membongkar tikungan itu. Memberikan lampu-lampu, memberikan peringatan. Supaya tidak ada lagi korban. Karena sebelum dia ada begitu banyak korban. Tetapi mereka memilih marah, kecewa dan diam. Tapi anak ini mengeluarkan bau yang harum. Dan dia tidak pernah berhenti sampai di situ. Dia menjadi seorang pembicara. Dia bersaksi di mana-mana. Saudara, dia mulai bercerita bahwa Tuhan mengangkat hidupnya lewat kejadian yang mengerikan. Saudara, dan tidak berhenti sampai situ, dia menulis buku. Saudara, dia menjadi seorang atlet cacat. Dan dia mencapai sebuah rekor. Di mana dia, saudara, bisa menjadi wakil untuk sebuah olimpiade bagi mereka yang cacat. Sekali lagi, hari ini saudara, banyak orang yang mengalami kecelakaan. Tapi tidak terdengar. Bahkan mereka hancur dengan kecelakaan itu. Dan mereka sama sekali tidak mengeluarkan bau yang harum. Mereka mengeluarkan bau marah. Mereka mengeluarkan bau frustasi. Dan bahkan beberapa nyaris tidak ada baunya. Tetapi ada seorang yang berbeda. Dimanapun, dalam situasi yang paling bawah. Dalam situasi yang paling tragis di muda. Saudara, seorang yang mengemari olahraga. Tiba-tiba bam, saudara. Sepertinya iblis menghancurkan hidupnya. Tapi seringkali bau itu tidak bisa ditahan. Begitu dipres, maka keluarlah bau yang sejati. Apakah bau hidupmu ini bau luka atau bau Kristus? Apakah hidupmu ini bau kemuliaan atau bau keaiban? Apakah hidupmu ini bau kerja keras atau bau kemalasan? Seringkali kita menyalahkan keadaan. Tapi anak ini membuktikan. Pada waktu dia dipres sampai hancur. Maka keluarlah bau Kristus. Dia menyapa semua orang. Dan semua orang menikmati harumnya. Bahkan jalan di mana dia dihancurkan hari itu. Jalan di mana kakinya putus dan tidak bisa lagi ditolong. Saudara tetap mengeluarkan baunya. Karena jalan itu berubah total. Dari jalan kematian menjadi jalan yang terang. Dari jalan kecelakaan menjadi jalan yang aman. Hari ini tentukan hidupmu. Apakah hidupmu mengeluarkan bau Kristus? Pada waktu kita sekolah, pada waktu kita kerja. Bahkan pada waktu kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Pada waktu kita dihianati. Mungkin pada waktu kita direndahkan. Apakah tercium bau Kristus? Dan kita meninggalkan jejak kemanapun kita pergi. Orang berkata di sini pernah ada lawatan. Di sini pernah ada seorang penginjil yang mengabarkan Injil. Di sini pernah ada donatur. Di sini pernah ada pendoa. Di sini pernah ada penyembah. Sebuah bau yang meninggalkan jejak begitu kuat. Ataukah kita nyaris tak berbau? Biarlah hidup kita mengeluarkan bau Kristus. Dan orang berkata, aku melihat Kristus. Aku mencium Kristus. Aku menikmati Kristus lewat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.